Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Bu Hamidah. Dari mana Pak? Alhamdulillah barusan saya telah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran saya di kelas Bu Hamidah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya panjenengan hari ini? Dan alhamdulillah juga pada hari ini saya dalam kondisi sehat walafiat Bu. Namun saya punya sedikit permasalahan tentang kegiatan pembelajaran saya di kelas. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Kalau Bu Hamidah ada waktu luang dan kita bisa berbincang-bincang sebentar, saya harap bisa meluangkan sebetulnya Bu, karena ada yang perlu saya bicarakan dengan Bu Hamidah. Ya, alhamdulillah hari ini saya ada waktu kosong, jadi saya punya kesempatan untuk berbincang-bincang sebentar dengan jenengan. Tapi ngomong-ngomong, dari perbincangan nanti apa yang Pak Yusuf harapkan dari kita berbincang nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Hamidah nanti, saya dapat menemukan gambaran apa yang akan saya lakukan nanti. Iya. Namanya ada masalah apa Pak? Terkait dengan sekolah, dengan pembelajaran yang jenengan lakukan mungkin? Begini Bu, di kelas saya ada salah satu anak yang setiap kali saya mengajar, dia tidak semangat untuk belajar. Ya. Jangankan menulis, membaca saja dia enggan untuk melakukannya. Padahal teman-temannya yang lain sangat antusias ketika saya mengajar di dalam kelas tadi Bu. Jadi itu yang membuat saya bingung dan sedikit pusing rasanya. Baik Pak. Jadi permasalahan Pak Yusuf itu ada siswanya yang tidak bersemangat dalam belajar ya. Iya. Tapi apa Pak Yusuf sudah mencari tahu apa penyebab dari permasalahan tersebut Pak? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan saya tanyakan mengapa dia tidak semangat belajar ketika saya mengajar di dalam kelas. Lalu dari pengamatan Pak Yusuf, mengapa anak tersebut tidak bersemangat ketika Pak Yusuf mengajar Pak? Setelah saya amati dan menanyakan kepada anak tersebut, ya, ternyata dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan terlalu panjang, sehingga membuat anak tersebut tidak suka dan malas untuk membacanya. Membosankan katanya Bu. Mungkin itu penyebabnya berdasarkan pengamatan yang saya lakukan. Oh, seperti itu permasalahannya. Nah, kira-kira dari permasalahan tersebut Pak Yusuf ingin anak itu seperti apa, dalam kondisi ideal seperti apa anak tersebut yang jangan harapkan? Tentunya saya menginginkan anak tersebut bisa belajar dengan baik dan memiliki semangat seperti teman-teman yang lainnya Bu. Baik Pak, untuk itu atas permasalahan yang sampaikan, apa yang akan yang lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Berdasarkan pengamatan dan refleksi pembelajaran yang saya lakukan, saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga
anak-anak bosan dan tidak bersemangat dalam belajar. Untuk itu Bu, saya akan lakukan metode pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Ada ice breaking yang bisa mengembalikan fokus belajar anak. Dan juga saya akan membuat media pembelajaran yang tentunya yang menarik di pembelajaran saya nanti. Baik Pak, apa metode pembelajaran yang sudah pernah yang buat di kelas itu sudah berhasil diterapkan di dalam kelas? Alhamdulillah ada Bu. Metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu anak-anak melakukannya dengan kelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, sehingga secara otomatis anak-anak membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dalam bentuk permainan sesuai dengan materi pembelajarannya. Hasilnya semua siswa terlibat dan pembelajaran terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Wah, luar biasa Pak ya. Pasti seru dan menyenangkan pembelajarannya. Kalau kita rating dari angka 1 sampai 10 ya Pak ya. Ya. Menurut Pak Yusuf, seberapa besar ya tingkat keberhasilan dari metode pembelajaran yang sudah Pak Yusuf lakukan untuk menarik minat belajar murid di kelas? Kalau saya berikan peringkat, ratingnya yaitu antara 8 sampai 9 Bu. Oh baik Pak. Selanjutnya apa ada rencana Pak untuk kedepannya dan bagaimana langkah-langkahnya yang akan dilakukan? Yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Ya. dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik seperti pesan berantai yang saya sampaikan tadi, serta menambah pengetahuan terkait pembelajaran yang berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajarannya, baik untuk murid juga bagi saya sendiri juga sebagai seorang guru. Bagus sekali Pak. Nah, rencana dan langkah-langkah yang akan dilakukan, siapa yang akan membantu Pak Yusuf dalam melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini diantaranya yakni Bu Hamidah sendiri selaku kepala sekolah saya, rekan-rekan sejawat yang ada di lembaga saya, dan bisa jadi di rekan-rekan sejawat dari lembaga yang lain nantinya. Kemudian tak lupa rencana saya juga akan saya sampaikan kepada wali murid atau orang tua siswa Bu. Ya, bagus sekali Pak. Dan kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Yusuf untuk melakukan rencana yang sudah dicanangkan? Sebisa mungkin secepatnya saya akan laksanakan Bu, agar murid mendapatkan hak belajarnya, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai diinginkan oleh murid maupun oleh pendidik. Pak, kemudian nanti dari rencana Pak Yusuf yang sudah disampaikan, apa komitmen Bapak agar rencana bisa terlaksana dengan baik? Saya akan berusaha konsisten untuk melaksanakannya, karena memang sudah menjadi kewajiban kita, terutama saya juga sebagai seorang pendidik. Ya. Saya akan terus belajar, mengupdate pengetahuan,
berkolaborasi dengan rekan sejawat melalui komunitas belajar yang sudah ada, dan berbagi praktik baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah untuk meningkatkan kompetisi saya sebagai seorang pendidik. Ya. Jadi bisa menerapkan berbagai macam metode pembelajaran yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas nanti akan dirindukan oleh anak-anak. Ya, itu yang paling utama Pak ya. Ya, Guru yang baik itu adalah guru yang dirindukan oleh anak-anaknya, iya oleh Bu, saya murid-muridnya. sepakat dalam hal itu. Iya, baik Pak. Apakah ada dukungan yang lainnya yang Bapak butuhkan? Untuk dukungan sarana dan prasarana saya rasa sudah saya dapatkan dari lembaga kita, Iya, seperti dari support dari kepala sekolah dalam hal ini Bu Hamida, kemudian rekan sejawat, mungkin motivasi internal dari diri saya sendiri agar konsisten untuk melaksanakannya supaya kegiatan dapat berjalan dengan baik. iya baik Pak. Saya berdoa semoga rencana yang Bapak buat bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya Bu, terima Ya. kasih. Oke, bagaimana perasaan jenengan setelah kita berbincang-bincang ini? Alhamdulillah lega dan senang sekali Bu Hamida, karena saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan ini Bu. Alhamdulillah Pak, kalau begitu mungkin ada hal lain yang ingin Pak Yusuf sampaikan. Saya rasa cukup Bu. Saya ucapkan terima kasih atas waktu luang Bu Hamida untuk ada kesempatan berbincang-bincang sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Ya, terima kasih kembali Pak. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Pak Yusuf atas permasalahannya di dalam kelas. Semoga kita nanti bisa berkolaborasi dan kedepannya nanti bisa kita menjaga lagi apa yang menjadi masalah kita. Baik, terima kasih Bu. Sampai jumpa kembali. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.